Tema ini rasanya luar biasa, tapi sebenarnya ya bisa disebut biasa-biasa juga. Karena musibah itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata asoba yusibu musibatan. Secara harafiah, kata musibah itu ya maknanya hanya segala sesuatu yang menimpa kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang menimpa diri kita, itu bisa disebut musibah. Jadi secara harafiah, kata musibah itu maknanya netral. Tidak positif, tidak negatif, pokoknya semua yang menimpa kita itu musibah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kata musibah ini biasanya kita pakai untuk hal-hal yang membuat kita susah. Jadi tidak lagi netral. Jadi yang membuat kita susah kita sebut musibah. Yang enak-enak tidak kita sebut musibah. Padahal secara harafiah, baik yang enak maupun tidak enak itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Jadi itu secara harafiah. Makanya dalam Al-Quran itu bahkan harta, bahkan anak-anak itu disebut fitnah. Sesuatu yang menimpa kita, bisa jadi ujian. Dengan logika bahwa baik itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu hakikatnya ya ujian dari Allah. Yang ditunggu nantinya adalah respon kita, sikap kita terhadap musibah itu. Apakah respon kita nanti membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Apakah banyaknya harta kita membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Apakah anak-anak kita, apakah kesuksesan kita akan membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Maka semuanya bisa disebut musibah. Bahkan dulu waktu kita mengkaji Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau dapat jabatan sebagai khalifah, betapa sedihnya beliau, betapa susahnya beliau, karena jabatan itu dianggap sebagai musibah. Jadi teman-teman, secara harafiah, musibah itu berarti sesuatu yang menimpa hidup kita. Kemudian secara konotatif, kita biasanya menggunakan kata musibah itu hanya untuk hal-hal yang susah-susah saja. Meskipun kalau direnungi lebih dalam, sebenarnya ya semua apa yang kita alami, semua yang kita rasakan, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu hakikatnya juga musibah, sesuatu yang menimpa kita. Yang penting bukan peristiwanya, tapi respon kita, usaha kita menghadapi peristiwa itu. Jadi ini untuk tema kita bulan ini adalah tema musibah. Nah, di pertemuan yang pertama ini saya mengambil tema bencana alam. Nah, ini agak luar biasa karena bencana ini kan kalau bagi orang Indonesia agak akrab dengan kehidupan manusia Indonesia sejak zaman dulu. Kita yang mungkin sekarang mendengarkan ngaji ini, kemungkinan juga mengalami 1-2 kali bencana besar, bencana alam dalam hidup kita. Ada istilah dalam bahasa Inggris yaitu living with the enemy. Jadi hidup bersama musuh.
Maksudnya istilah ini sebenarnya mode kita hidup di dunia itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi. Antara lain bencana alam. Jadi kita ini hidup bersama macam-macam hal, bersama segala sesuatu yang sebagian besar sebenarnya kita tidak inginkan. Kita hidup bersama virus, kita hidup bersama bencana alam, kita hidup bersama hawa nafsu kita, ambisi kita, dan lain sebagainya. Itu kalau pakai jargon dalam bahasa Inggris disebut living with the enemy. Hidup bersama yang kita musuhi, yang kita tidak inginkan. Tapi ya kasunyataannya memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Kita tidak bisa untuk menawar karena memang hidup kita memang seperti itu. Seperti saya bilang di depan, kuncinya bukan bagaimana kita bisa melenyapkan semua musuh, tapi pertama-tama yang penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi the enemy tadi, menghadapi musuh-musuh tadi. Oke, nah makanya ada sebuah quote yang bilang karena kita ini living with the enemy, mau tidak mau di sekeliling kita banyak hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Disitulah rahasia kenapa dunia ini disebut tidak sempurna. Maka jargon yang sering disebut adalah bahwa rahasia dari menghadapi krisis atau bencana pada saat hidup kita ini bukanlah gimana caranya kita membentuk dunia yang sempurna, yang serba baik, tetapi bagaimana kita mencegah dunia yang buruk ini agar tidak semakin buruk. Karena kelakuan-kelakuan kita, karena respon-respon kita yang keliru. Kita berhadapan dengan sungai yang mungkin banjir. Kita berhadapan dengan laut yang mungkin tsunami. Kita dijajari oleh gunung-gunung yang mungkin meletus. Nah, sikap kita nanti menentukan apakah banjirnya sungai, luapan tsunami, atau letusan gunung itu akan menjadi lebih buruk atau tidak. Maka dalam living with the enemy ini ada prinsip yang populer sekali bahwa kuncinya tidak terletak pada bagaimana kita membentuk dunia yang sempurna, tapi bagaimana agar dunia yang tidak sempurna ini tidak semakin buruk. Nah, itu rumus yang sering disebut orang dengan living with the enemy. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat banyak perspektif, beberapa teori yang sudah diajukan oleh para tokoh, yang sudah diajukan oleh para ahli, khususnya para filosof, khususnya yang berhubungan dengan bencana. Jadi mungkin teman-teman mengalami 2-3 bulan terakhir ini betapa ramenya media sosial kita, betapa ramenya internet kita dengan para ahli, para tokoh, para ilmuwan, para pakar yang mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan konsep-konsep besar sehubungan dengan bencana, sehubungan dengan situasi tidak menyenangkan yang kita alami hari ini. Semua teori, semua konsep, semua gagasan insya Allah penting. Asal tidak ekstrim. Ekstrim itu maksudnya begini. Ada tokoh yang pendapatnya pesimis. Ada tokoh yang pendapatnya optimis. Bagi saya wajar, karena perspektif itu ya
selalu tidak bebas nilai. Tapi mohon tidak ekstrim, karena kalau pesimis itu ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang putus asa. Sebaliknya, kalau optimis juga ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang sembrono, tidak hati-hati. Jadi silahkan teman-teman diikuti, silahkan dikaji, silahkan ditelaah gagasan-gagasan, teori-teori, konsep-konsep yang berseliweran di sekitar kita. Cuma hati-hati juga agar tidak ekstrim. Setiap teori, setiap konsep itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Ada wadahnya masing-masing. Di satu situasi mungkin teori ini cocok. Di situasi yang lain mungkin teori ini tidak terlalu sesuai. Maka ngaji ini nanti juga begitu. Ada beberapa teori, ada beberapa konsep. Pasti teori-teori dan konsep-konsep itu tidak semuanya cocok, tidak semuanya sesuai untuk hidup kita. Silahkan ditelaah, silahkan dicerna, silahkan dipilih mana yang sesuai. Tidak semuanya harus ditelan begitu saja. Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk digarisbawahi saja, tadi di depan saya bilang bahwa apapun jenis peristiwa, termasuk bencana, termasuk musibah, itu hakikatnya netral. Dia kita sebut bencana yang menyusahkan karena peristiwa itu membuat kita susah, membuat kita sengsara. Jadi letak kebencanaannya sebenarnya pada kesulitan kita, kesengsaraan kita. Makanya bencana alam itu kalau dia terjadi jauh misalnya dari jangkauan manusia, itu mungkin tidak terlalu kita ambil peduli. Kalau misalnya ada sebuah pulau terpencil, ada gunungnya meletus, ada laharnya. Tapi kalau tidak menyentuh manusia kan, dan kita tidak sengsara, itu kita tidak ambil peduli dengan bencana itu. Tapi begitu bencananya menyangkut kesengsaraan kita, baru kita sebut dan kita pedulikan dia, dan kita beri label dia sebagai bencana alam. Jadi yang netral tadi kemudian melahirkan konotasi sebagai susah ketika melibatkan kesengsaraan manusia. Ternyata ada hubungannya juga dengan perspektif kita, tanggapan kita. Nanti ada banyak teori yang menjelaskan ini, mengapa kok ada hubungannya dengan tanggapan kita terhadap bencana dan peristiwa itu. Oke. Kita lihat beberapa teori yang berhubungan dengan bencana. Ini kesempatan ini kita menjelajahi teori-teori untuk menambah wawasan. Jadi ngaji kita ini memang sifatnya belajar, nambah wawasan. Semoga dengan semakin luasnya wawasan, semakin bijaksana kita mengambil keputusan dalam hidup. Oke. Yang pertama, ada perspektif, ada pandangan bahwa kalau tadi kita menyebut bencana itu karena hakikatnya menyusahkan kita, ada pandangan bahwa sebenarnya yang kita sebut menyusahkan itu, yang kita sebut merusak mungkin, yang kita sebut menghancurkan itu, hakikatnya adalah kebaikan. Bagi kaum agamawan tertentu, ada yang berpandangan bahwa bencana ini kan ketetapan Tuhan. Segala yang ditetapkan oleh Tuhan
insya Allah itu adalah kebaikan. Gempa, tsunami, gunung meletus itu hakikatnya adalah kebaikan. Kita saja yang kurang mampu membacanya sebagai sebuah entitas kebaikan. Kita sering tertipu oleh fenomena alam, kemudian kita baca itu sebagai kejahatan dan merusak, kemudian kita anggap dia sebagai keburukan. Padahal ada perspektif seperti yang sedang kita sampaikan ini, bahwa hakikatnya semua yang dari Tuhan itu ya kebaikan. Misalnya Gunung Merapi yang meletus. Gunung api yang meletus itu kebaikannya kan kelihatan. Dia memuntahkan material, mineral, menghasilkan kesuburan tanah. Misalnya, apalagi hari ini virus corona. Virus ini kan membuat kita kemudian mengambil jarak dari kehidupan kita sehari-hari. Oh, ini menurut saya kesempatan luar biasa, karena selama ini kita selalu kesulitan untuk mengambil jarak dari kesibukan, dari rutinitas kita sehari-hari. Nah, adanya virus corona ini ternyata membuat kita punya kesempatan luas, kesempatan besar untuk mengambil jarak, melakukan muhasabah, melakukan refleksi, untuk pada saatnya nanti kita kembali ke dalam kehidupan rutin kita dengan kualitas diri, kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ternyata ada rahasia kebaikan di setiap bencana. Nah, menurut teori ini, kebaikan dari bencana itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau yang tadi, yang ternyata corona itu bisa membuat kita punya kesempatan untuk muhasabah. Ini namanya kebaikan level hikmah. Kebaikan level hikmah itu kebaikan yang mengalami apapun, kita melihat dari sudut manfaatnya yang baik untuk hidup kita. Misalnya teman-teman yang sedang kesulitan studinya, tidak lulus-lulus. Kemudian dibaca di sudut baiknya. Alhamdulillah, kalau tidak lulus-lulus berarti statusnya masih mahasiswa. Kalau sudah lulus kan nanti statusnya berubah, mungkin jadi pengangguran, mungkin jadi kebingungan dan macam-macam. Itu membaca hikmahnya, melihat sudut yang positif dari sebuah peristiwa. Jadi seburuk apapun pengalaman, seburuk apapun situasi, kita bisa melihat sudut baik dan manfaatnya untuk hidup kita. Nah, ini namanya kebaikan peristiwa, kebaikan bencana dari aspek hikmahnya. Istilah ini sering kita pakai sehari-hari. Jadi hikmah itu rahasia rasional, rahasia kemanfaatan dari sesuatu yang tidak bisa dibaca dari penampakannya saja, tapi dia akan ketemu kalau kita renungi. Oke. Nah, selain hikmah apa? Rahasia kebaikan dari bencana itu ada pada sunnatullah. Jadi sunnatullah itu keniscayaan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah dulu sejak zaman azali. Jadi mengapa ada banjir, mengapa ada gunung meletus, mengapa ada angin topan dan macam-macam. Itu semua kalau teman-teman melihat ke ranah sains bisa dijelaskan, ada logikanya. Ada rumus-rumus saintifiknya. Dan rumus-rumus itu kita menyebutnya sunnatullah, itulah hukum Allah, itulah hukum alam. Kalau air di bendung, misalnya air sungai yang macet karena sampah, lahirlah banjir.
Nah, itu sunatullahnya memang begitu. Air itu sifatnya begitu. Kalau dasar laut ada gempa, kemudian muncul patahan, lahirlah tsunami. Nah, itu penjelasan sunatullahnya. Jadi tidak ada sesuatu itu yang keluar dari garis sunatullah ini. Dan sunatullah itu ketetapan Allah terhadap alam semesta. Jadi rahasia kebaikan dari bencana yang pertama itu sunatullah ini. Semuanya ketetapan Allah. Dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang sifatnya negatif. Hanya mungkin nanti respon kita yang kurang tepat. Sehingga rasanya peristiwa yang semula netral itu jadinya negatif. Jadi paradigma sunatullah itu menyatakan bahwa hukum alam ada rumus-rumusnya, ada pola-polanya. Manusia yang diberi akal silahkan membaca dan menyikapi pola-pola sunatullah itu. Jadi yang pertama itu rahasia kenapa hakikatnya bencana juga kebaikan. Kenapa virus corona lahir, itu juga bisa dijelaskan secara saintifik. Dan gunung, kemudian laut, kemudian sungai, kemudian virus, itu kan tidak secara sengaja, secara sadar ingin menyakiti kita. Apa yang terjadi dengan gunung, dengan sungai, dengan laut, itu kan sesuai sunnatullah mereka masing-masing. Beda dengan manusia yang diberi oleh Allah kebebasan. Jadi hakikatnya bencana selain kebaikannya bisa ditemukan melalui hikmah. Yang kedua, keberadaannya merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah. Yang kedua, ada juga pandangan. Yang ketiga maksudnya, yang tadi hikmah, kemudian sunnatullah. Yang ketiga dan sekaligus keempat, setiap peristiwa yang terjadi dalam konteks sunnatullah tadi pasti ada hubungannya dengan keseimbangan atau harmoni dan keadilan. Keseimbangan itu maksudnya ada siang, ada malam, ada tertib, ada kacau, kemudian dari kekacauan ini lahir ketertiban yang baru. Normal, tidak normal, new normal. Nah, itu paradigma keseimbangan. Jadi hidup ini berkembang dari harmoni, kemudian ada sedikit kekacauan, kemudian melahirkan harmoni yang baru. Nah, ini skenario dari Allah. Jadi bagian dari sunnatullah tadi adalah keseimbangan.